Kembali lagi di FAQ Nusantara Sehat. Hai semuanya, ada 2 pertanyaan yang akan aku bahas di video kali ini. Pertanyaan pertama, setelah sampai tahap akhir pengisian form preview dan kirim, serta cetak bukti pendaftaran, apa sih yang harus dilakukan? Nah, kalau kalian sudah nyampe di form preview dan kirim, itu berarti pendaftaran kamu berhasil. Memang nggak ada sih tulisan selamat kamu sudah berhasil mendaftar atau apa gitu kan. Tapi itu adalah artinya pendaftaran kamu berhasil kalau kamu sudah sampai di form preview dan ada tulisan cetak bukti pendaftaran gitu kan. Nah, kalau kita sudah dianjurkan atau sudah ada tulisan untuk mencetak bukti pendaftaran, maka segeralah cetak bukti pendaftaran tersebut. Jangan lagi nunggu-nunggu gitu karena dulu ada waktu kapan ya pas rekrutmen waktu itu tuh ada yang nge-DM aku katanya, "Kak, kok aku nggak bisa lagi ya cetak bukti pendaftaran gitu." Ya karena pada waktu kamu disuruh cetak, kamu nggak segera cetak gitu kan. Sementara website sewaktu-waktu mungkin bisa saja mengalami traffic atau kamu kesulitan masuk atau nggak bisa diakses lagi. Jadi kalau sudah disuruh cetak, sudah ada kata-kata cetak bukti pendaftaran, ya udah hari itu cetak aja supaya kita main aman gitu kan. Kalau udah dicetak dan udah kamu simpen, otomatis kita tinggal nunggu aja. Nah, ini kan tinggal menunggu pengumuman lulus seleksi admin serta pemanggilan seleksi psikotes. Jadi intinya kalau kamu udah sampai di form preview dan kirim, pendaftaran kamu berhasil, terus jangan lupa cetak bukti pendaftarannya dan udah deh tinggal tunggu pengumuman lulus admin. Abis kalau udah lulus admin berarti tinggal tunggu kapan seleksi psikotesnya gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apabila nih sudah terpilih, ini untuk pertanyaan Nusantara Set individu ya. Apabila sudah terpilih di peminatan lokus, bisakah kita mereset ulang untuk pilih peminatan kembali? Dan apa konsekuensi bila lokus tersebut tidak diambil atau tidak ikut pembekalan? Nah, sebelum aku menjawab ya, ini pertanyaannya memang khusus sekali lagi untuk Nusantara Sehat individu atau yang kita sebut biasa Nusantara Sehat yang bisa pilih lokus sendiri. Karena kalau NS individu kan bisa pilih lokus, tapi kalau tim nggak bisa. Jadi, misal nih kalian sudah lulus menjadi Nusantara Sehat individu, otomatis akan ada yang namanya pilih peminatan lokus. Nah, pilih peminatan lokus ini berjenjang, nggak setiap hari, nggak setiap bulan. Jadi kapan ada bukaan, baru kalian bisa pilih lokus. Nah, keuntungan dari mengikuti Nusantara Sehat individu ini adalah kalian bisa pilih lokus kapan aja. Misal di periode September ini misalnya ya. September ini ada bukaan nih pilih lokus, terus dikasih tahu yang menerima kalian atau daerah-daerah yang bisa menampung NS individu itu daerah ini gitu misalnya ya. Terus kalian pas lihat kok daerahnya aku nggak srek ya gitu, kok daerahnya aku kayaknya nggak cocok, kurang pas gitu di hati, ya udah kalian bisa skip alias kalian bisa lewatkan pilih peminatan periode ini dan mengikuti pilihan lokus berikutnya gitu. Jadi itu sih enaknya kalau jadi anak NS individu ya. Salah satu keuntungannya adalah kalau kita nggak suka lokusnya di periode ini, kita bisa ikut periode berikutnya. Asalkan dengan syarat kamu nggak pilih atau nggak klik lokusnya gitu ya, melewatkan gitu aja, kamu cuma lihat lokus mana sih yang nerima aku, daerah mana sih yang nerima aku gitu ya. Terus pas kamu lihat nggak ada yang cocok, ya udah kamu lewatin aja gitu. Nah, untuk jawaban pertanyaan ini adalah nih, kita tidak bisa reset ulang untuk pilih peminatan kembali. Nah, itu makanya aku bilang jangan coba-coba gitu ya. Misal udah lihat lokusnya terus nggak ada yang cocok, tapi coba-coba deh gitu. Terus kamu keklik misalnya Aceh atau klik tertekan gitu ya, tertekan Padang atau Sumatera Barat atau daerah Sulawesi dan lain sebagainya. Terus kamu klik gitu ya, terus kamu simpan dan akhirnya kamu ikut di periode itu gitu karena coba-coba dan pengen ikut tapi nggak ragu-ragu gitu, pengen ikut tapi masih ragu-ragu. Nah, itu nggak bisa kita reset ulang untuk pilih peminatan kembali, itu nggak bisa. Dan peserta yang tidak hadir pembekalan itu akan dianggap mengundurkan diri dan akun kalian akan di-drop serta di-ban. Nah, ini maksudnya kalau kalian sudah pilih lokus, terus kalian akhirnya keterima atau lulus dan udah dipanggil nih pembekalan gitu kan. Saudara A akan mengikuti pembekalan di hari ini, tanggal sekian, bulan sekian gitu kan. Tapi kalian nggak datang nih
dengan alasan apa gitu, misal ada aduh kayaknya aku nggak suka sama daerahnya kemarin itu gini gitu kan, terus kalian nggak ikut pembekalan, otomatis akun kalian akan di drop serta di ban. Makanya aku bilang jangan coba-coba atau jangan main-main. Lihat aja dulu lokus mana yang keluar, terus kalau nggak ada yang serak ya udah kamu lewatin. Nah, ini ada examples atau contoh yang aku buat ya khusus untuk pertanyaan nomor 2. Yang pertama, tata cara sebagai anak Nusantara Sehat individu ya, yang kalau sudah lulus terus tinggal pilih lokus tuh kayak gini nih tata caranya. Yang pertama, kalau udah disuruh, udah ada pilih peminatan, ya udah lu pilih lokusnya gitu. Kalian pilih lokusnya. Setelah misal ada yang serak nih, oh aku suka nih dapet di Aceh misalnya gitu. Ya udah berarti kamu klik pilih lokus, habis itu tunggu pemanggilan pembekalan karena pasti akan ada yang namanya pengumuman kelulusan gitu. Karena kan kalian masih saingan nih sama pendaftar yang lain. Soalnya misal yang milih Aceh itu ada 10 orang, sementara kebutuhan Aceh hanya 2 orang. Nah, yang 10 orang ini kan masih berebutan nih, rebutan tempat gitu ya kan. Nah, kalian harus menunggu itu, lulus atau enggak nih di Aceh. Kalau misalnya kalian nggak lulus, berarti kalian bisa ikut periode berikutnya. Tapi kalau kalian diterima atau selamat kamu udah mendapatkan penempatan di Aceh, berarti kalian harus hadir pembekalan gitu ya. Tata caranya adalah hadir pembekalan. Nah, ini adalah ilustrasi yang normal. Terus ilustrasi yang kedua, nih, kalian udah pilih lokus nih. Terus udah pilih lokus, terus nunggu pengumuman kan ya. Kita nunggu pengumuman. Nggak taunya kita keterima nih, ya selamat kamu keterima, lagi-lagi misal di Aceh ya, aku diterima nih di penempatan Aceh gitu. Terus pada saat kamu pemanggilan pembekalan, dipanggil nih pembekalan tanggal sekian gitu, kamu nggak hadir pembekalan, terus kamu nggak datang gitu kan, nggak datang, otomatis langsung hari itu juga, bisa jadi di hari kamu pembekalan ya, bisa jadi di hari kamu pembekalan itu kamu nggak datang, otomatis akun kamu akan di drop dan di ban. Nah, kalau udah akun di drop atau di ban, otomatis kayak kamu nggak akan bisa pilih lokus, kamu nggak akan bisa gabung di NS dan lain sebagainya gitu. Jadi sekali lagi aku saranin buat teman-teman yang udah lulus NS individu dan belum srek sama lokasi penempatan yang sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan, saran aku sih lewatin aja. Jadi kalau misalnya belum srek, ya udah lewatin. Jangan sampai kalian coba-coba terus klik sana sini, akhirnya kalian gak ikut pembekalan juga. Ya udah berarti berdampak di akun kalian. Akunnya bakalan di drop dan di ban. Nah, untuk kesimpulan dari vlog kali ini, khusus untuk FAQ Nusantara Sehat, ada 2 kesimpulan yang aku buat. Yang pertama, otomatis ya persiapkan akun lah. Kalau misalnya nanti Oktober jadi ada bukaan, berarti akun kalian harus verified. Itu dulu yang harus kalian selesaikan, supaya kalian bisa mendaftar. Terus yang kedua, pilih lokus bila kalian sudah siap. Nah, ini ya benar-benar sudah siap dan pilihlah sesuai dengan lokus yang kalian inginkan gitu. Jadi kalau belum ada yang serak nggak usah milih. Karena apa? Karena tidak bisa direset ulang dan pemilihan lokus itu berjenjang gitu kan. Maksudnya ada setiap periode tuh pasti ada pemilihan lokus. Jadi nggak usah takut kalau periode ini nggak ada yang serak, ya udah kita lewatin. Dan itu juga untuk menghindari akun kita atau akun kalian itu menghindari supaya nggak di ban gitu kan. Oke. FAQ ini sebenarnya bisa kalian baca secara langsung di website Nusantara Sehat, karena sebenarnya semuanya itu sudah dijelaskan di kolom pertanyaan di website Nusantara Sehat. Ini aku ringkes lagi, aku rangkum lagi dalam bentuk video supaya teman-teman lebih enak sambil ngedengerin, sambil ngebaca gitu kan. Jadi kalau misalnya pengen info lebih lanjut, silahkan hubungi email Nusantara Sehat dan kalian bisa baca-baca di kolom pertanyaan Nusantara Sehat di websitenya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik. Ada atau tidaknya rekrutmen di bulan Oktober, tetap harus mempersiapkan diri, itu saran aku sih, karena kita nggak tahu kan rekrutmen itu datangnya kapan. Kita doakan saja semoga bulan Oktober ini ada. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan juga, tetap ikuti protokol kesehatan. Pokoknya jangan bandel, kemana-mana pakai masker gitu ya.
persiapkan diri juga selama masa-masa pandemi ini, pergunakan waktu dengan baik. Oke teman-teman, segini dulu video dari aku. Terima kasih udah menonton video ini. Salam Nusantara sehat. Bye-bye.